Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar podcast, selamat datang di episode spesial kali ini. Kita akan ngobrol bareng dengan sosok inspiratif, yaitu Ketua Ikatan Mahasiswa Demak di Universitas PGRI Semarang. Bersama beliau, kita akan mengulik kebersamaan, pengalaman, tantangan hingga cerita seru selama memimpin komunitas mahasiswa Demak di rantau. Jadi, jangan skip, dengarkan sampai akhir ya. Karena pasti banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Mas, bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda dan asal-usul sebelum masuk UPGRIS? Dimulai dari mana, Mas? Perkenalan dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Sofiyullah Bagus Satrio. Saya dari Kalikondang, Demak, Jawa Tengah. Saya dulu alumni SMK Miftahul Ulum tahun 2021. Habis itu saya kerja setahun, gap year 1 tahun, lalu saya kuliah di tahun 2022. Saya ambil program studi Teknik Elektro di Fakultas Teknik dan Informatika. Apa alasan memilih Universitas PGRI Semarang, Mas? Sebenarnya untuk saya memilih di Universitas PGRI Semarang tuh karena harganya sih, Mas. Untuk untuk UKT-nya itu saya sebelum masuk itu mempertimbangkan dulu dari beberapa universitas tuh kok kumpulin jadi satu. Nah, itu aku ambil di Teknik Elektro, cari-cari informasi dari Teknik Elektro Semarang tuh, dan ternyata yang cocok di Universitas PGRI Semarang gitu. Jadi diseleksi dulu, Mas. Hmm. Bagaimana awal mula Anda mengenal Ikatan Mahasiswa Demak? Jadi saya kenal Ikatan Mahasiswa Demak tuh waktu ada acara PAB, penerimaan anggota baru, dan makrab. Makrab tuh malam keakraban. Jadi di sana tuh ada kegiatan seperti kepelatihan dan pengenalan organisasi, dan kita ada acara itu malam keakraban tuh seperti kayak camping gitu loh. Nah, kayak ya senang-senang gitulah. Yeah. Jadi malamnya kita ada acara kayak pentas, terus ada bakar-bakaran, terus habis paginya itu senam. Jadi kita kayak merasa ada keluarga baru gitu loh. Jadi itu untuk masa perkenalan, Mas? Ya, di IMADE UPGRIS sendiri. Apa motivasi terbesar untuk bergabung di IMADE? Motivasi saya sih, kan kita kan orang Demak ya. Kita orang Demak rantau di kota orang. Otomatis kan kita nggak tahu siapa teman saya, saudara saya di itu kan. Nah, otomatis kan mencari sedulur ki yang di dekat-dekat sini, di daerah Demak yang paling utama kan. Nah, terus kalau nggak apa gitu loh, mencari sedulur gitu kan susah juga. Nanti kayak introvert gitu kan. Nah, maka dari itu untuk saya join diri IMADE mencari banyak dulur dan relasi gitu. Bagaimana untuk IMADE sendiri, Mas? Itu jumlahnya berapa orang dari satu komunitas itu? Kalau jumlahnya tuh per tahun kan ada mahasiswa baru juga, itu kan dari Demak. Nah, dari Univku sendiri tuh membuat grup WA gitu. Nah, yang dari perangkatan dari orang Demak di Universitas PGRI Semarang itu dibuatin grup gitu. Jadi misal saya angkatan 2022, nah orang Demak di 2022 itu ada berapa orang gitu yang join di grup itu. Terus angkatan 23 dan 24 dan 25 sekarang itu, kalau nggak salah yang di angkatan 25 sekarang tuh sekitar 200-an. Jadi perangkatan, Mas? Iya, perangkatan. Nanti kita waktu semisal mau ada kegiatan atau ada info-info gitu, kita sharing di grup gitu. Jadi biar tahu. Menurut Anda, apa kualitas yang membuat anggota mempercayai Anda sebagai ketua? Untuk kualitas saya sendiri sih sebelumnya kurang ya, Mas ya. Nah, ini kan IMADE kan organisasi. Nah, kita kan sebelum mengadakan kegiatan atau melakukan suatu kegiatan itu kita biasanya diskusi dulu. Nah, ini kan musyawarah dulu lah, biar kayak gimana, biar enak juga kan ini mau ngapain, terus biar teman-teman dari mahasiswa Demak itu berminat kepada kita gitu loh.
Apa target pertama yang ingin dicapai setelah dilantik? Target pertama yang ingin dicapai, Mm-mm. menguatkan, yang pertama itu menguatkan skill dari teman-teman. Soft skill itu kayak kita kayak apa ya, public speaking yang lancar, terus study government, terus kayak apa ya, manajemen waktu yang tepat gitu. Jadi kita kan eh kepemimpinan juga gitu, pelatihan kepemimpinan juga. Jadi biar mahasiswa-mahasiswa itu di kampus atau di universitas, biar kuliah tuh nggak cuman belajar gitu, jadi mengasah soft skill juga. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam memimpin IMADE? Tantangan terbesar itu dari memimpin IMADE, saya sendiri tuh mengajak teman-temannya sih, untuk SDM-nya itu kita jujur kurang banyak yang minat gitu. Nah, sebisa mungkin kita bagaimana caranya kita tuh bisa apa, mengajak teman-teman agar mau minat di IMADE gitu, masih kita usahakan. Untuk cara mengkoordinasi itu bagaimana, Mas? Cara koordinasi ya, kan dari IMADE sendiri ada beberapa divisi, ada 4, kaderisasi, sosma, kominfo, dan kewirausahaan. Nah, di tiap divisi itu kita ada kepalanya, ketua divisinya. Nah, yang pertama saya memegang dari kepala divisi tersebut untuk koordinasi sama anggotanya. Habis itu kita koordinasi bersama-sama gitu. Dikumpul, Mas. Ya, dikumpulkan, terus menyebarkan informasi gitu. Bagaimana cara menyatukan mahasiswa dari jurusan dan latar belakang yang berbeda? Nah, untuk sendiri kita biasanya info-info itu yang di grup ya, itu tadi kan yang saya jelaskan. Nah, nanti semisal kita tuh kalau info ya paling kayak futsalan yang latar belakang dari program studi yang berbeda atau dari fakultas yang berbeda, itu biasanya kita pengen tahu lah di apa, fakultas lain, prodi lain itu kayak gimana. Nah, dari IMADE sendiri biasanya ya kayak kegiatan futsalan, terus ada kegiatan PAB makrab seperti itu. Nanti kan kita otomatis kan ada yang datang juga kan biasanya gitu. Nah, itu bisa memperkenalkan, terus kita mengajak ngobrol, berbincang santai, dan teman-teman itu kan biasanya kalau diajak ngobrol kan seneng gitu kan. Nah, nanti otomatis kan mereka kan, wah, deh join IMADE ternyata seru gini ya. Nah, itu biasanya gitu, kita lewat komunikasi gitu. Apakah pernah ada konflik internal dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin kalau konflik internal tuh seperti kayak miskomunikasi ku kayak kita komunikasi semisal di infonya gini, B gini lah, itu terus mereka tuh nggak ada konflik koordinasi gitu loh. Nah, mungkin untuk mengatasinya kan saya tadi yang saya mengajak diskusi untuk kepala divisinya bagaimana menyelesaikan masalah itu. Nah, itu kita biasanya diskusi bareng-bareng sama teman-teman yang lain juga gitu. Bagaimana cara menjaga semangat anggota agar tetap aktif dalam kegiatan? Menjaga semangat anggota biar aktif tuh ya seperti tadi, kita sering-sering ngobrol, mengajak diskusi. Kadang kita sering-sering mengajak kayak ngopi-ngopi, ayo info ngopi gitu kan. Biasanya kan seneng-seneng tau. Ya biar gak boring juga kan. Biasanya kan waktu kuliah, selesai kuliah kan mesti mumet pikiran kan, wah capek banget lah. Kita biasanya tuh, ayo mas ngopi, mbak ngopi di mana, area sini aja. Biasanya gitu. Mas ini ngekos atau laju dari rumah? Saya di semester 1 sampai semester 6 kemarin ngekos. Terus kan semester 7 kan ini jadwal saya kan magang. Jadi magang saya tuh dimulai dari semester 6 kemarin. Dari pihak PT itu pengen mengajukan gitu loh, mengajukan tanggal. Nah, jadi semester 7 ini saya di rumah. Seberapa besar peran teamwork
dalam keberhasilan program IMADE? Kalau teamwork sendiri itu kurang lebih di 70%-an. Soalnya kan dari Demak kan luas. Nah, Demak kan ada yang di Meranggen, Karangawen, Bonang, Mijen, dan Karanganyar, Demak Kota, Sayung itu kan jauh-jauh kan. Nah, mungkin ada yang kalau untuk perancangan kegiatan sendiri tuh mereka pada bisa, tapi untuk kegiatan sendiri tuh biasanya pada ada yang berhalangan hadir gitu. Jadi satu kecamatan itu ada orangnya semua. Alhamdulillah ada perwakilan dari kecamatan itu ada. Kalau pengurus sekarang tuh kebanyakan dari Meranggen teman-teman. Meranggen. Ya, orang Meranggen kan kalau di Demak Kota jauh tuh, ya kasihan juga gitu. Untuk ada yang dari Gajah terus kegiatan di Meranggen, jauh juga, kan kasihan juga toh. Bisa diceritakan Mas program IMADE yang paling berkesan bagi Anda? Program IMADE yang paling berkesan bagi saya sendiri tuh yang kemarin ada program unggulan dari divisi kewirausahaan, yaitu pelatihan membuat baket untuk wisuda gitu biasanya itu. Nah itu karena kan baket sendiri kan waktu wisuda kan itu masih dibutuhkan kan. Nah dan buka sendiri tuh setahu saya untuk modalnya tuh sedikit gitu. Nah, jadi kan biar teman-teman mahasiswa dari Demak khususnya di UGRIS itu kan biar tahu gimana cara berbisnis, biasanya kan bingung gimana cara mendapatkan tambahan sangu biasanya kan gitu kan. Nah, terus dari IMADE sendiri aku dari IMADE sendiri dan teman-teman kau itu kepikiran gimana kalau kita membuat pelatihan kewirausahaan itu membuat pelatihan baket gitu, membuat baket. Dan alhamdulillah kemarin lancar dan pesertanya juga banyak. Jadi itu disambi cari uang Mas? Ya gitu bisa. Terus ada lagi dari program dari divisi Sosma itu kemarin ada IMADE mengajar yang di SMK Miftahul Ulum ya, kemarin. Nah itu kan kebanyakan dari siswa-siswa setelah lulus kan pada bingung. Nah dari teman-teman itu berinisiatif biar tidak bingung, biar ada jalannya untuk melanjutkan perkuliahan atau melanjutkan pekerjaan atau nganggur itu kan pada bingung kan mau ngapain gitu kan. Nah dari teman IMADE UGRIS sendiri tuh berinisiatif mengajak mending kita nggak sosialisasi sih, tapi memberikan pencerahan lah biar teman-teman siswa tuh tahu cara masuk perkuliahan gimana dan cara dan di lingkup universitas sendiri itu kayak gimana gitu. Jadi event kemarin itu IMADE mengajar inisiatif sendiri Mas ya, dari komunitas. Sebenarnya IMADE itu enggak komunitas, organisasi. Ya, organisasi daerah. Jadi ya itu inisiatif dari kita sendiri, tidak dari kampus. Apakah ada program IMADE yang langsung bersentuhan dengan masyarakat Demak? Untuk sekarang dari IMADE sendiri kan sistematiknya periode. Nah dari periode kemarin tuh ada waktu Demak kekeringan air itu kita sempat berkolaborasi dengan Dinas Perairan Demak. Itu kita memberikan air bersih 2 tangki itu di daerah Mijen. Tepatnya di desa Jumpasir atau ya Jumpasir kayaknya. Di daerah Mijen itu di periode kemarin. Terus kita waktu banjir di Karanganyar ingat nggak? Nah itu pernah dengar kan? Nah itu kemarin kita juga berdonasi berupa logistik, pakaian bekas layak pakai dan sedikit uang atau gimana gitu. Itu hasil galang dana atau gimana? Ya hasil galang dana di lampu lalu lintas di. Kita kolaborasi dengan pengurus besar IMADE. Jadi waktu galang dana itu nggak cuma IMADE saja. IMADE itu ada banyak. Nah, ada pengurus besarnya, terus ada IMADE cabang. Salah satu cabangnya itu dari UGRIS sendiri. Apa kegiatan yang menurut Anda paling berdampak bagi mahasiswa Demak di UGRIS? Kegiatan yang paling berdampak sendiri itu seperti PAB. PAB itu kan memperkenalkan IMADE sendiri kan. Dan
bagaimana berorganisasi di IMADE dan berorganisasi di kampus. Kalau mahasiswa kan kuliah pulang itu kan sama saja kan eman-eman lah gitu. Kalau nggak dapat relasi atau nggak dapat teman-teman baru itu kan susah. Kegiatan paling berkesan itu PAB dan makrab itu. Bagaimana respon kampus terhadap kegiatan IMADE? Respon kampus terhadap kegiatan IMADE selama ini, IMADE sendiri nggak pernah sih dilirik atau Nggak pernah ikut campur. nggak pernah. Jadi ya gitu. Kita kan organisasi eksternal. Nah di kampus sendiri itu ada organisasi internal dan eksternal. Dan IMADE sendiri itu organisasi eksternal, nggak ikut di dalam lembaga kampus gitu. Jadi ya kita ya kayak orang ya sebenarnya hampir mirip sama komunitas, tapi kita lebih ke organisir gitu. Apa pengalaman unik atau lucu selama menjadi ketua IMADE? Pengalaman unik atau lucu sih? Ya. Sebenarnya banyak sih, Banyak. cuman Ya, yang paling lucu lah bisa ceritakan. paling lucu tuh apa ya? Waktu guyonan sama teman-teman SMK ini kan, lah ada yang tidur, terus Yeah. ada yang unik-unik lah teman-temannya kan biar apa ya? Kita bisa seneng-seneng gitu loh. Terus lucunya tuh ya melihat adik-adik yang menggemaskan. Biar gak sepaneng ya Mas Ya, biar gak Jadi sepaneng, lihat kita, lucu-lucuan. Pelajaran hidup apa yang paling berharga dari kepemimpinan ini? Pelajaran hidup kan kita nggak tahu ya latar belakang orang itu seperti apa ya. Terus bagaimana dan apa sifat-sifat teman-teman orang, setiap sifat orang kan berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya kita bisa bahasanya apa ya, kayak apa gitu yang bingung aku, yang cara ini di apa di samaratakan lah cara biar kita bisa apa kayak itu loh. Bingung aku malah. Kayak sepertinya itu bahasanya kayak gitu loh, memaklumi lah, kayak memaklumi gitu. Jadi kita memaklumi ini orangnya kayak gini ya, gini. Bagaimana cara kita menjadi satu kan gimana, bagaimana cara kita menjadi satu pemikiran itu gimana gitu. Jadi harus mikir ini kepribadiannya gimana Itu di-sharing jadi satu kan. Oh ini kayak gini orangnya, ini introvert, ini extrovert, ini pemarah, ini pemalu. Gimana kita ngumpulinya gitu. Kan ternyata sifat orang kan beda-beda ya, yang kita nggak tahu. Nah, terus gimana cara ngomong koordinasinya gitu. Pelajaran itu kayak gitu. Biar tahu di apa dunia luar kan mesti kan kayak gitu juga kan. Nah, bagaimana pengalaman ini mempengaruhi cara pandang Anda tentang organisasi dan kepemimpinan? Pengalaman yang mana? Pengalaman yang jadi pemimpin organisasi tadi. Gimana? Ya seperti tadi kita kan bagaimana pemimpinan ini mengaruhi gitu. Nah untuk saya sendiri jujur di kepemimpinan ini kan ya seperti tadi, kita nggak tahu latar belakang teman-temannya, kita bagaimana bisa mempersatukan mereka tahu kayak gimana gitu lah, jalan keluarnya kayak gimana. Nah itu saya tuh ya sering ngobrol-ngobrol sama teman-temannya gitu kan, kayak gini ya, pengennya wah ini orangnya pemalu ya, misalnya pemalu, bagaimana biar mereka tuh nggak introvert, atau biar bisa berpublic speaking yang jelas, bisa berpresentasi yang enak didengar gitu, biar nggak apa, biar malu, nggak terlalu malu lah gitulah. Nah terus bagaimana ya kita memberi dukungan
memberi apa ya saling support ya lah. saling support gitu, saling support terus gak usah malu-malu los ke wae. Untuk nilai moral dan nilai sosial yang Mas dapat dari kepemimpinan itu apa, Mas? Nilai moral dan nilai sosial. Ya. Untuk moral sendiri itu dalam hal apa? Kehidupan sehari-hari tuh. Oh, kehidupan sehari-hari. Kita bisa untuk sosial ya, untuk sosial kita bisa tahulah di kegiatan selain organisasi atau di luar organisasi itu biasanya teman-teman sudah pada bisa mengkoordinasi untuk kegiatan luar gitu. Contohnya kayak kepanitiaan, alhamdulillah pada bisa lah untuk mengkoordinasi teman-teman di kegiatan luar IMADE juga. Untuk moral sendiri, alhamdulillah dari teman-teman IMADE UGRIS itu memberikan efek baik dari untuk di luar organisasi juga. Kita sebisa mungkin itu tidak membawa IMADE UGRIS jelek di mata orang-orang. Sebisa mungkin kita memberikan nama baik lah, oh ini IMADE UGRIS gitu. Kalau boleh jujur, Mas, momen terberat apa selama menjabat dan bagaimana cara melewatinya? Untuk yang terberat mengkoordinasi teman-teman sih. Koordinasi kan banyak banget ya. Nah, untuk koordinasinya dan di tiap divisi dan tiap kan ada pengurus harian dan divisi. Nah, untuk pengurus harian dan divisi itu biasanya pada kayak berat untuk diajak gitu. Biasanya itu untuk menyelesaikannya ya seperti tadi saya bicarakan perorangan gitu. Gimana, ayo guys, semangat lah. Biar kita memberikan contoh juga untuk adik-adiknya kan, biar kita memberikan dampak baik, dampak positif di masyarakat umum, di lingkungan sekitar gitu. Apa pesan dan harapan Anda untuk IMADE di masa depan, di kedepannya? Pesan dan harapan saya sih jaga terus nama baik IMADE UGRIS dan sukseskan apa yang sudah direncanakan, dan harapannya sih IMADE UGRIS bisa berkembang dan baik dan bisa dipandang baik di mata umum dan masyarakat sekitar, terus khusus di Demak sendiri, dan bisa bermanfaat lah untuk warga Demak. Apakah IMADE pernah membuat event-event seperti olahraga atau di bidang lainnya, Mas? Kalau IMADE membuat event tuh sering sih. Biasanya kita futsalan juga antar IMADE cabang. Kemarin kita membuat event futsal tuh sama IMADE Unbahas, sparring gitu. Terus kita ada kegiatan safari di IMADE cabang lain. Waktu mereka ada PAB dan mereka biasanya mengundang IMADE UGRIS, itu biasanya kita datang juga gitu. Berarti di setiap universitas itu ada IMADE-nya, Mas? Ada di UNES, Unisula, Unwahas, UIN, terus di UIN Salatiga juga ada, IAIN Kudus, UGRIS sendiri ada, USM ada, di Malang pun ada, di Jogja itu ada, cuma namanya nggak IMADE tapi KMD, Keluarga Mahasiswa Demak Yogja gitu ada. Jadi semisal teman-teman SMK ini mau kuliah dimanapun, itu biasanya mendapatkan dulur di Demak sendiri itu banyak. Jadi jangan bingung. Untuk langkah awal itu masuknya gimana, Mas? Langkah awal masuk gimana? Masuk IMADE atau langsung ini anak Demak gabung? Oh, biasanya itu dari IMADE sendiri mengajak itu dikumpul-kumpul biar pada kenal. Masa orang Demak sendiri pada nggak kenal kan nggak enak juga kan. Nah, itu kita ngumpulin dulu, ngajak diskusi santai, ngopi-ngopi gitu. Lama-lama kan kita sudah terbiasa. Nah, jadi kan wah ini enaknya gimana, ini kegiatannya apa gitu.
Nah, itu biasanya kita membuat rancangan kegiatan seperti itu. Perjalanan hidup Mas di IMADE sampai jadi ketua itu gimana Mas? Perjalanan hidup saya sendiri itu waktu di IMADE, saya dulu pernah ikut makrab tadi yang saya jawab kan. Makrab, terus kok waktu itu di ketua periode 2022 itu IMADE-nya nggak terlalu ada banyak kegiatan gitu loh Mas. Jadi kan aku mikir kok IMADE kok nggak ada kegiatan, terus masa kayak gini terus gitu kan. Terus aku berinisiatif ikut join kepengurusan, dan di periode 2023-2024 aku join di kepengurusan, itu ketuanya Mbak Dita. Terus aku di situ di divisi kaderisasi, langsung jadi ketua divisi gitu. Wah, langsung jadi ketua divisi Mbak gitu. Karena aku kan baru join, nggak pernah ikut kegiatan juga, nggak apa-apa. Ya terus dan alhamdulillah waktu di periodenya Mbak Dita tuh saya sering aktif dan sering sharing dari IMADE luar UGRI juga. Terus ya mungkin jadi ketua tuh dari teman-temannya Mbak Dita itu wah iseng-iseng bagus wae gitu. Wah, aku jujur gak expect banget kalau jadi ketua, gak nyangka juga dulu kan masih ada kakak tingkat saya yang lebih pantas itu, kok kenapa saya yang dipilih gitu. Ya kepilih sih kan waktu itu vote mainnya kan vote gitu. Tapi yang suara terbanyak itu saya. Wah, aku sendiri tuh wah ngapain anjir. Kok bisa dipilih jadi kandidat ketua, kan kurang pantas ya sepertinya kan, tiba-tiba gitu. Wong saya nggak pernah kegiatan yang waktu kan saya kan join di IMADE kan cuma satu periode, di pengurusnya itu kan wah, masa satu periode langsung jadi ketua di periode selanjutnya kan mesti bingung kan. Mau nggak mau ya jalan aja dulu lah. Terus ya sudah, sekarang jadi ketua di periode 2024 dan 2025 gitu. Saat terpilih tuh rasanya gimana? Bangga atau gimana? Wah, bingung sih Mas, kan gimana ya, kan nggak pernah jujur saya nggak terlalu ngerti di IMADE UGRI sendiri kegiatannya kayak gimana, terus kepengurusan lingkup IMADE UGRI sendiri itu kayak gimana, jujur itu waktu itu belum tahu. Jadi wah, masuk aku kan bingung tuh Mas. Tapi ya terlanjur kepilih, masa menghindar juga kayak gimana. Terus ya jadi ketua kan harus tanggung jawab juga kan. Ya mau nggak mau harus jalanin lah. Dan alhamdulillah ya dapat teman-teman di pengurusan IMADE tuh alhamdulillah bisa diajak diskusi juga, gampang dikoordinasi gitu. Walaupun ada yang kadang ya menghilang gitu. Siapa sih Mas tokoh atau panutan yang menginspirasi gaya kepemimpinan Anda? Tokoh yang menginspirasi kepemimpinan saya. Tokoh semua atau gimana ini tokohnya? Tokoh ya pahlawan atau gimana? Ya kepemimpinan lah. Tokoh kepemimpinan saya itu Pak Jokowi. Pak Jokowi. Orangnya kan santai tuh Pak Jokowi. Nggak terlalu ribet gitu. Menurut Anda itu apa arti kepemimpinan yang sesungguhnya? Kepemimpinan yang sesungguhnya. Kalau kepemimpinan yang sesungguhnya itu, pemimpin yang sesungguhnya yaitu pemimpin yang bisa memimpin diri sendiri. Yang pertama itu kita harus bisa memimpin diri sendiri, baru kita bisa memimpin orang lain. Kalau misal kita nggak memimpin diri sendiri itu belum maksimal, masa kita memimpin orang lain gitu, kan nggak etis tuh. Ya. Kalau bisa mengulang waktu Mas, apa hal yang ingin Anda lakukan ketika menjabat? Ya mending nggak usah menjabat sih Mas. Nggak usah. Itu kan dulu pengalaman tuh Mas. Kalau mengulang waktu ya,
hal yang ingin saya menjabat. Yang pertama, ini wah, kegiatan IMAD itu tak bikin seneng-seneng aja Mas. Nggak pernah ada formal-formal gitu. Mending gitu. Yang penting kita ngumpul, kita nyantai, kita sharing-sharing. Yang penting kita ngumpul itu ada isinya gitu, ada pembahasan yang kita buat gitu. Biar ada manfaat juga lah untuk IMAD gitu. Bagaimana respon mahasiswa Demak lain di UGRIS terhadap kegiatan IMAD? Alhamdulillah respon mahasiswa umum di UGRIS sendiri itu pada baik untuk IMAD, malah pada pengen join, padahal sebenarnya di IMAD sendiri itu ya kalau dibilang enak ya enak, kalau gak enak ya gak enak gitulah, enak gak enak lah antara IMAD kan belum ngerasain juga. Tapi ya alhamdulillah sebisa mungkin dari kita itu pengurus IMAD UGRIS membuat kenyamanan untuk mahasiswa umum di Demak di UGRIS sendiri. Seberapa penting peran komunikasi dalam menjaga kekompakan tim? Memang sangat penting itu Mas. Kalau kita miskomunikasi, kekompakan itu nggak akan bisa kompak. Yang penting itu paling penting itu komunikasi Mas. Misal ada penyampaian dari staff ini, Mas, di sini kayak apa dari divisi kaderisasi, misal divisi kaderisasi kok anggotanya kayak kurang gitu, gimana Mas? Terus dari apa dari saya sendiri, misal kalau nggak denger, nggak tahu gitu, tiba-tiba ada yang bilang dari orang lain malah, oh kok nggak bilang saya sendiri malah gitu kan, ternyata nggak disampaikan gitu kan, tetap bingung kan. Nah, gitu, penting banget komunikasi itu. Bagaimana menjaga semangat anggota agar tetap aktif di tengah kesibukan kuliah? Yang pertama, dari IMAD sendiri tidak ingin mengganggu mahasiswa umum Demak di UGRIS itu, nggak pengen mengganggu kegiatan perkuliahan. Yang pertama, kita biasanya kalau ngadain kegiatan itu di weekend, biar tidak mengganggu perkuliahan atau pertugasan gitu. Sebisa mungkin enjoy lah untuk mahasiswa Demak gitu. Apakah ada momen ketika Anda hampir menyerah dalam menjabat? Wah, sering Mas. Sering. Sering. Itu dalam bentuk apa, Mas? Biasanya tuh waktu ada kegiatan itu dari teman-teman nggak ada konfirmasi, terus tidak ada koordinasi juga, itu biasanya tuh wah kok gini ya rasanya menjadi pemimpin ya, kok berat banget rasanya. Wah, masa kalau nyerah juga nanti siapa juga yang menjaga gitu. Hampir nyerah tapi wah susah gitu lah. Yes, mau nggak mau harus dilakuin gitu. Wah, luar biasa sekali ya cerita dan pengalaman yang sudah kita dengarkan dari Ketua Ikatan Mahasiswa Demak UGRIS. Dari kisah ini kita bisa belajar tentang banyak arti kebersamaan, tanggung jawab, dan semangat mahasiswa Demak di perantauan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbagi. Semoga IMAD semakin maju dan memberi manfaat luas untuk teman-teman pendengar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Nantikan episode podcast berikutnya dengan cerita-cerita inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.